keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program yang bisa jadi sahabat untuk keluarga Indonesia di rumah itu, apalagi kalau bukan kumpul keluarga. Nah, keluarga Indonesia kadang-kadang hal yang paling sulit atau jadi PR kita sebagai orang tua adalah ketika anak kita susah makan. Nah, ini apalagi kalau anak sudah menginjak usia 1 tahun nih, biasanya kalau dulu waktu bayi itu lep-lep aja gitu makannya, apa aja gampang gitu ya. Nah, ternyata sudah menginjak usia 1 tahun nih udah mulai pilih-pilih, sudah mulai mau nggak mau, bahkan untuk makanan-makanan tertentu ternyata dia benar-benar bisa mengalami trauma tertentu. Apa sih masalahnya? Apakah pengalaman pertama kali mengenalkan anak makan ini juga bisa benar-benar berimpact pada caranya, lalu selera dia makan nantinya. Nah, ini pastinya jadi satu hal yang menarik untuk kita bahas. Nah, untuk membahasnya kita akan berbincang bersama psikolog kita hari ini, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, luar biasa. Dika gimana kabarnya? Aku baik, Anti. Anti, hari ini kita ngomongin tentang makan nih. Pengalaman pertama kali anak makan. Nah, ternyata ini bisa punya impact yang besar ya Anti ya, untuk cara anak makan di kehidupannya kelak sampai nanti dia dewasa ya Anti ya? Iya, betul sekali. Karena pengalaman makan ini adalah memang dimulai sudah sejak bayi sebetulnya ya, mulai dari MPASI pertama ya? Iya, makanan pendamping ASI. Apa saja sih sebenarnya saat pengalaman pertama kali anak makan yang mungkin dirasakan oleh bayi secara bukan cuma ini masalah bukan cuma aktivitas ya Anti ya? Pertama kali dia mengingat sesuatu aktivitas baru, pengalaman yang baru, nggak jarang juga kadang-kadang ini justru membuat anak traumatis pada kondisi-kondisi atau pengalaman pertama dia mengenal makanan masuk ke mulutnya, ya nggak sih Anti? Iya, betul sekali. Jadi ASI eksklusif sebetulnya kan emang 6 bulan ya, di kehidupan pertama dari seorang bayi itu 6 bulan. Nah, setelah itu kan harus masuk ke makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, MPASI ini berarti kan makanan yang teksturnya lembut terlebih dahulu. Nah, tapi harus dipahami ini adalah makanan yang harus juga memenuhi komposisi karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, jadi itu harus ada. Tapi teksturnya lembut karena ingat bahwa dia masih peralihan nih dari ASI atau susu formula menuju ke makanan pertamanya nih. Jadi memang teksturnya harus lembut. Nanti di usia 8 bulan sampai 9 bulan barulah teksturnya sedikit lebih kasar gitu. Tadinya misalnya contohnya buburnya di blender atau disaring. Nah, di 8 bulan sampai 9 bulan nasi tim. Nah, nanti begitu 1 tahun berarti baru yang nasi yang memang seperti kita makan gitu. Tapi memang bisa juga dilembekin sedikit. Nah, kemudian jangan cuma nasi tapi juga ada kayak daging, terus kemudian juga kayak sayur seperti itu. Nah, jadi harus memenuhi komposisi-komposisi yang berguna atau bergizi untuk badannya. Nah, tapi terkadang kita orang tua apalagi anak pertama kan namanya pengalaman belum didapat. Jadi begitu pertama kali mencobakan MPASI kemudian kok anak nggak mau ya, kayak dilepeh-lepeh atau ada GTM gerakan tutup mulut, kemudian udah kayak emosi duluan, entah itu panik entah emosi ya, apapun itu. Kemudian akhirnya jadi memarahi anak. Nah, pada saat anak itu dimarahin atau kita frustasi dan anak melihat bahwa kita itu frustasi, nah akhirnya ini adalah menjadi pengalaman yang tidak mengenakan tentunya. Walaupun bayi dia bisa merasakan loh gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya merasa bahwa oh kok pengalaman makan ini nggak mengenakan. Nah, ini bisa jadi trauma yang pertama. Atau pada saat makan kemudian kayak kita terlalu memaksa akhirnya tersedak. Nah, tersedak ini juga bisa menjadi pengalaman traumatis bagi bayi atau bagi anak. Jadi intinya semua pengalaman yang tidak mengenakan dan tidak menyenangkan pada saat peristiwa dia makan, apalagi ini adalah contohnya tadi makanan pertamanya, atau kemudian emang bagian dari hal-hal yang memang merupakan hal pertamanya, itu akan menjadi proses trauma. Padahal pada saat MPASI kita harus ingat bahwa pertama kali anak makan tuh nggak mungkin ada yang langsung masuk dan mau. Pasti akan ditolak terlebih dahulu karena di dalam otaknya dan juga struktur mulutnya, dia merasakan bahwa ini adalah hal yang tidak biasanya dia dapat. Asing ya, Iya, antara waktu ASI kan dia adalah menyedot. Tapi kalau makan harus dia kan menelan. Ini adalah kinerja yang berbeda. Berbeda. Nah, untuk bisa beradaptasi dengan kinerja yang berbeda, pastinya otak juga perlu proses yang berbeda. Jadi kalau dari penelitian yang ada untuk MPASI pertama itu bahkan sampai 10 kali kita mencoba itu baru bayi mulai terbiasa dan mau. Jadi di bawah 10 kali mencoba, 10 sampai 15 kali, kalau dia masih kayak melepeh-lepeh atau kemudian tutup mulut, itu adalah hal yang wajar.
Oke, jadi sebenarnya ini namanya pengalaman baru ya, yang tadinya cuma menyedot lalu ASI gitu kan, istilahnya itu air cairan gitu ya Onti, dan ini kan kalau menyedot sebenarnya langsung ada gerakan yang secara otomatis dia langsung menelan. Nah kalau ini memasukkan makanan, dia harus mengunyah atau mungkin harus ada kondisi dia menelan, ini kan satu pelajaran baru. Jadi bukan permasalahan makanannya masuk ke dalam tubuh, tapi ini adalah aktivitas yang bukan hanya secara fisik, secara psikologis juga harus ada pendekatan ya. Jadi kalau orang tuanya stres, anaknya makin gak mau buka mulut, akhirnya makin GTM gitu ya Onti ya? Betul sekali, karena kondisinya harus menyenangkan bagi si anak atau bayi tersebut. Itu dia intinya, bahwa hari ini kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih membuat anak itu mengalami pengalaman pertama dia makan ini dengan cara yang menyenangkan agar nggak trauma. Tapi nanti kita lanjut lagi setelah jeda ya Onti ya? Betul sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pengalaman pertama kali anak makan yang ternyata impactnya nggak cuma hari itu aja loh, panjang, bahkan mungkin akan memengaruhi cara dia makan, selera dia makan sampai besar. Nah untuk berbincang tentang hal ini, kita akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita dengan narasumber kita, ada Ibu Nita dan juga Gabriel. Langsung kita sapa ya. Halo Ibu Nita dan Gabriel, apa kabar? Halo Ibu Nita dan Gabriel. Aduh gantengnya. Gabriel umurnya berapa sih? 7 tahun. 7 tahun, pintar. Oke, hari ini kita ngobrol ya nak ya. Nah, aku ke Mama Nita dulu nih. Mama, hari ini kita akan ngobrol tentang pengalaman pertama kali anak makan. Nah, ini mungkin kalau kita ingat-ingat dulu nih waktu pertama kali Gabriel belajar makan di usia 6 bulan mungkin ya. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman tertentu yang membuat Mama stres? Atau mungkin kok susah ya makan ini? Atau kayaknya Gabriel nggak suka nih teksturnya atau jenis-jenis buah-buahan atau sayuran ini. Pernah nggak mengalami kondisi demikian rupa waktu pertama kali Gabriel makan? Iya baik, terima kasih. Jadi ketika memperkenalkan makanan pertama pada Gabriel tuh saya senang banget ya. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Karena waktu itu jadi menyenangkan sekali. Jadi waktu itu makanan pertama yang saya perkenalkan itu adalah sari buah gitu seperti itu. Jadi yang teksturnya tuh sama dengan ASI gitu. Jadi saya waktu itu jadi biar dia nggak kaget kan dengan teksturnya. Nah kemudian dan Gabriel tuh senang sekali gitu. Dia ya mungkin karena ini jadi mangap-mangap aja ya gitu, makan gitu, dan dia sangat menikmati sekali seperti itu. Jadi nggak ada tantangan sama sekali. Justru ya happy banget ya, betul. Justru ini tadi ya bahwa benar kata Onti bahwa memperkenalkan makanan ini harus sesuai tahapan, teksturnya harus diperhatikan juga ya Onti ya. Bahwa kalau biasanya tadi dari ASI mau adaptasi ke makanan ya kalau bisa yang teksturnya jangan terlalu kental dulu, mungkin cair dulu gitu ya. Oke, aku mau tanya sama Gabriel. Gabriel kalau suka makan apa sih, sayur atau buah apa yang paling jadi favoritnya Gabriel? Buah apa yang kamu suka? Buah dan sayur. Buah dan sayur. Ini menarik sih Anti. Kan kalau jadi mayoritas kita nih kayak susah, anakku susah makan sayur, anakku susah makan buah. Nah ini sebenarnya apa sih yang membuat seorang anak sulit mengonsumsi sayur dan buah? Kalau dilihat dari mungkin teksturnya kah, rasanya kah, jadi lebih mudah anak-anak mengkonsumsi suatu hal yang gurih gitu ya. Nah kalau ini kan terkait dengan selera sebenarnya Anti. Selera itu sebenarnya bisa dibangun kan dari dia kecil. Betul sekali, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dibangun. Jadi dari kebiasaan sebetulnya. Jadi kalau dari kecil memang sudah diperkenalkan dengan sayur dan buah, tadi tentunya dengan tekstur yang bertahap. Nah akhirnya anak itu biasanya akan suka kok dengan sayur dan buah. Yang menjadi anak itu menolak adalah biasa kalau dari awal tidak dibiasakan, terus nanti di usia-usia sudah pertengahan, sudah 4-5 tahun baru mau kemudian dibiasakan. Nah ini memang akan susah, bukannya nggak mungkin juga, tapi akan susah di awalnya karena perlu adaptasi tadi itu. Betul. Tapi kalau dari awal sudah dibiasakan, itu anak akan dengan gampang kok, sehingga anak pun kalau dikasih pilihan bermacam-macam, bahkan ada tadi yang gurih ya, kemudian yang dengan cita rasa dan bahkan warna yang menarik, anak tetap akan memilih makanan yang paling biasa dia makan karena dia suka itu dari yang dia biasa.
Karena orang hidup bisa karena biasa begitu ya, Nanti ya. Betul sekali. Jadi kalau memang kita mengenalkan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, sebenarnya ini akan jadi satu pola juga untuk si anak gitu ya. Benar. Oke, nah kalau Gabriel sendiri pernah nggak sih merasa males makan atau di masa-masa seperti apa, Mam? Gabriel sulit makan, pernah tidak dari usia 0 sampai sekarang 7 tahun, masa-masa seperti apa, Gabriel kok kayaknya berbeda nih, selera makannya lagi naik turun. Nah waktu itu apa sih yang Mama lakukan untuk bisa meningkatkan lagi selera makan Gabriel? Iya, jadi namanya bayi kan ya atau anak gitu kadang rentan gitu ya daya tahan tubuhnya. Jadi paling ketika dia mungkin merasa kurang sehat sehingga kemudian selera makannya itu berkurang seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah lebih memilih menu yang bervariasi gitu. Jadi cari rasa yang baru supaya kemudian dia tertarik untuk makan seperti itu. Tapi saya bersyukur sekali Gabriel ini nggak pernah ada tidak suka dengan makanan tertentu, tidak. Jadi dia tuh menikmati sampai dengan hari ini pun seperti itu. Iya. Jadi beruntung sekali. Beruntung banget ya, Mam ya. Nah, ini kalau bicara tentang makan nih bukan cuma makanannya saja yang jadi masalah. Cara makan nih juga bisa jadi satu kebiasaan ya. Kadang kan kita sering mungkin kalau di rumah dengan pengasuh, kita kerja seringnya makan digendong, makan sambil jalan-jalan. Nah, ini apakah pernah mengalami masa ini atau justru memang sudah dibiasakan dari kecil untuk makan itu di meja makan? Iya, jadi saya sejak dia kecil tuh memang sudah saya persiapkan seperti itu. Jadi tidak hanya tempatnya saja, tapi kemudian jamnya pun saya sudah tentukan seperti itu. Jadi jadi harapannya saya itu biar terbentuk gitu pola makan yang baik gitu seperti itu. Jadi sudah ada jam tertentu gitu. Nah ini gitu, menarik sekali Yanti, bukan cuma memperkenalkan kegiatan ini di tempatnya tuh di mana, tapi waktunya kapan. Ini penting ya Yanti ya, training seperti ini untuk anak ya. Penting, betul. Karena secara fisiologis pun pola itu menjadi suatu kunci ya untuk anak itu, terutama dalam hal makan. Makanya tadi Mama Yunita menetapkan aturan dalam hal jam makan itu benar sih untuk anak kecil ya. Nah karena apa? Mereka akan terbiasa dengan jam-jam tersebut. Kalau untuk anak di atas 1 tahun biasa sudah kayak 3 makan besar dan ada 2 selingan di antaranya. Nah kalau sebelum itu berarti ada 2 makan besar dan kemudian 3 selingan. Selingan itu bisa saja tadi susu, ASI, sufor dan sebagainya. Nah kalau yang 3 makan besar itu juga perlu dibatasi bahwa jumlah makanannya ini jangan terlalu banyak. Karena kan kita ibu bernafsu ya, pokoknya sebanyak mungkin kita kasih, anaknya nggak habis. Stres juga loh anaknya nggak habis, ibunya juga stres. Mending dikasih porsi yang sedikit, tapi nanti kalau kurang dia nambah. Itu akan lebih pede anaknya. Wah pinter ya, aku nambah loh gitu ya. Daripada kebanyakan terus ya nggak habis, kayak suatu kegagalan gitu ya kan bagi anak itu. Jadi mending sedikit dulu, kalau habis ditambahkan. Terus kemudian yang kedua, biasakan bahwa waktu makan tidak lebih dari 30 menit. Benar, kenapa? Kalau di atas 30 menit, sinyal kekenyangan pada tubuh itu udah otomatis ada. Jadi akan menimbulkan anak jadi nggak mau makan setelah 30 menit. Dan juga tekstur makanannya kan juga udah dingin, udah nggak enak ya. Sudah berubah kualitasnya betul. Ya. Jadi biasakan itu harus habis dalam waktu 30 menit. 30 menit ya habis, lebih dari itu ya udah mending disudahi aja makanannya, nanti kemudian dilanjutkan di waktu makan berikutnya. Tapi kita harus evaluasi nih, kenapa dia nggak habis nih? Berarti kebanyakan mungkin. Nah di waktu makan berikutnya dikurangin seperti itu. Dan harus ingat di antara sela-sela makan kan ada makanan tadi yang pendampingnya. Itu juga jangan kebanyakan. Jangan kemudian snacknya dibanyakin. Nanti pas jam makan dia udah kekenyangan nggak mau makan. Nah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan tadi tempat makan juga penting sih. Kalau bisa di meja makan atau bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain supaya anak ini melihat, oh iya ya kegiatan makan itu bersama-sama enak, dan kemudian dia memodelkan cara orang tuanya makan. Betul. Jadi anak bisa memahami betul nih cara makan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah Mama Nita dan juga Gabriel di sini ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanyakan 2 pertanyaan, boleh ya? Boleh banget. Baik, terima kasih Ati. Pertanyaan saya yang pertama, ya ini untuk anak balita ya, di awal memperkenalkan makanan, mungkin kan salah satu tantangan pemberian makanan sehat itu adalah kondisi psikologis gitu anak dan orang tua yang memberi makan. Terutama ketika mungkin mood anak sedang kurang baik ya, seperti itu. Nah, seberapa besar pengaruh tekanan atau paksaan supaya anak
makan gitu, terhadap pola makan anak ke depannya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua ya itu untuk anak yang menjelang remaja mungkin ya, yang memiliki minat yang cukup rendah terhadap makanan sehat, ya itu karena tadi pengaruh dari perkenalan makan di awal itu yang kurang tepat. Nah, sehingga kemudian dia tidak tertarik dengan makanan sehat gitu. Nah, apakah ada tipsnya, pendekatan psikologi seperti apa supaya si remaja ini tertarik dengan makanan sehat seperti itu? Terima kasih. Baik, silakan nanti dijawab. Yang pertanyaan pertama. Menarik sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, yang pertama berkaitan dengan memaksa anak pada saat makan. Gimana ini efeknya apa sih? Nah, kata memaksa itu kita bisa asumsikan jadi dua hal ya, bisa memaksa yang positif, bisa memaksa yang negatif juga. Jadi maksudnya kalau yang negatif adalah kayak dimarah-marahin, dihukum. Nah, ini yang setidaknya itu harusnya kita bisa tidak lakukan atau hindari. Karena dengan kita menghukum, ya kalau nggak makan kamu keluar ya, atau misalnya kalau nggak makan dipukul biasanya atau disentil. Nah, ini akan menimbulkan anak merasa bahwa makan sama dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi setiap kali mau makan, dia akan terasosiasikan dengan ini nggak seneng nih. Habis makan, aku pasti makan nggak makan pasti dipukul dan sebagainya gitu. Nah, jadi tidak dengan pemaksaan yang sifatnya negatif atau menakutkan bagi anak. Tapi kalau memaksa, masalah dengan yang sifatnya itu memotivasi sebetulnya. Jadi dengan cara-cara yang kreatif. Jadi contohnya misalnya pada saat dia nggak mau makan ya, kemudian kita bisa contohnya kita bujukin dengan misalnya kita cerita dulu nih tentang makanan yang mau dimakan. Atau kita bahkan memasak bersama. Nah, memasak bersama ini penting loh, karena kan anak tertarik ya dengan kegiatan memasaknya. Betul. Dan dia tahu bahwa ini hasil yang dia lakukan sendiri. Jadi akhirnya dia termotivasi juga mau makan sendiri. Apalagi kalau untuk yang kita misalnya menanam sayur-sayuran atau buah-buahan tertentu yang gampang-gampang aja di rumah. Nah, itu lebih lagi motivasi anak. Karena dia akan melihat bahwa dia dari mulai menanam bibit, kemudian tumbuh, dia petik sendiri, dia masak sendiri, dan dia makan sendiri. Dia tahu betapa sehatnya. Dan orang tua pun bisa memasukkan nilai-nilai gizi di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi bisa dengan dikreasikan cara itu. Bisa juga dikreasikan misalnya contohnya dengan menghidangkan dengan cetakan-cetakan yang menarik gitu. Jadi cara memaksa itu dengan cara yang memang menyenangkan memaksanya. Jadi mengarahkan. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau misalnya tadi satu kali lagi pertanyaan terakhirnya adalah remaja gimana nih nanti? Kalau anak-anak kan bisa dengan bentuk-bentuk yang menyenangkan gitu ya, bentuk-bentuk yang menarik. Kalau remaja? Nah, kalau remaja karena tadi ya terutama sudah terbentuk perilaku makan yang kurang sehat misalnya. Nah, kalau remaja ini memang unik, dia nggak bisa masukan aja dari orang tua. Kita orang tua udah ngasih masukan, tapi dia sudah punya idealisme sendiri, sudah punya contoh-contoh yang ada di lingkungan sendiri. Sehingga kalau untuk remaja harus ada bantuan lain, yaitu dari lingkungan sosialnya. Jadi misalnya contohnya ya dari sosial media yang dia lihat, dari teman-temannya. Jadi sehingga perlu kita masukkan adalah unsur-unsur sosialnya. Jadi kita kasih contoh nih, lihat nih si ini, misalnya contohnya badannya bagus, lihat makanan dia apa nih, dia olahraga, dia makan makanan bergizi, sayur dan buah. Nah, dia akan lebih tercetus untuk mau mengikuti dibandingkan dia tidak ada contoh di area kehidupannya berkaitan sama sosialisasinya teman-temannya ataupun tokoh yang dia gemari. Kita cuma masukin unsur-unsur aja. Menurut mereka udah jadi teori aja karena sudah terbentuk kan selama ini dia punya pembiasaan seperti itu. Jadi perlu kita contohkan orang-orang tertentu yang memang menjadi idolanya dia atau kemudian sosialnya dia untuk kemudian akhirnya dia tergerak. Kira-kira seperti itu Mama Nita, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di rumah ya. Iya, terima kasih Mama Nita banyak sudah berbagi bersama kami. Sampai jumpa. Kira-kira seperti itu tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di rumah. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang pengalaman pertama kali anak makan nih ya. Kalau tadi sebenarnya di segmen sebelumnya kita sudah berbincang juga ya Yanti ya, bagaimana anak-anak punya kebiasaan tertentu yang akhirnya terbawa sampai besar. Yang tadi makan harus jalan-jalan, enggak di meja makan gitu ya. Nah, yang lain lagi nih kadang-kadang anak akhirnya jadi picky eater gara-gara mungkin
makanannya cuma terbiasa dengan makanan yang A saja atau makanan yang B saja, dia tidak punya makanan yang bervariasi, sehingga kalau keluar dari zona nyamannya dia, comfort foodnya dia, ini dia nggak bisa makan. Nah ini gimana sih Onti agar anak terhindar dari kondisi demikian? Iya, jadi sebetulnya benar sekali. Anak biasanya picky eater itu karena memang biasa pengalaman pertama kita namanya orang tua ngelihat, wih anak ini suka makan gorengan, kalau makan gorengan lahap, ya udah supaya gampang kasihnya gorengan terus misalnya seperti itu. Nah akhirnya anak akan terbiasa hanya dengan gorengan dan akhirnya di luar gorengan dia mau makan. Namanya picky eater tuh, jadi cuman mau makanan tertentu aja, nggak mau nyoba makanan yang lain. Nah oleh karena itu walaupun anak kita tuh suka di satu hal apa dua hal, tetap harus kita cobakan di makanan-makanan yang berbeda. Baik teksturnya berbeda, rasanya berbeda, kemudian juga tingkatannya juga berbeda. Jadi perlu kita cobakan supaya anak ini terlatih sensoriknya untuk makan dengan makanan yang bermacam dan beragam tadi. Nah jangan takut kalau kita dari awal sudah tadi mengajari tentang makanan sehat itu apa, anak pun akan bisa memilih dan memilah yang mana yang sehat, yang mana yang enggak. Tapi kalau dia ada di situasi di mana emang misalnya contohnya teman-temannya akhirnya makan makanan yang kurang sehat, ya dia akan makan, ya nggak apa-apa juga. Itu anggap sebagai suatu pembelajaran dari sensoriknya untuk mencoba makanan yang lain. Tapi kalau dia dari awal sudah makan kebiasaan sehat, dia paling makannya cuma sekali aja. Dia akan tetap balik ke makanan sehatnya untuk kalau dia pilih ya, seperti itu. Jadi memang untuk tipsnya untuk picky eater adalah cobakan. Memang di awal itu akan susah. Tapi tadi konsistensi, dari penelitian aja butuh 10 kali kok kalau untuk mengenalkan suatu tekstur baru yang dia nggak suka atau rasa baru yang dia nggak suka, 10 kali. Jadi kalau ditolak sekali, 2 kali, 3 kali jangan menyerah. Tetap aja diajarkan dengan cara yang berbeda. Ada hal yang paling sering juga nih, adalah ketika anak makannya berbunyi ataupun mengecak gitu ya. Nah ini juga sebenarnya sudah bisa dijelaskan juga pada anak usia berapa Onti, agar tidak, istilahnya ini kan jadi manner seseorang makan sampai nanti dia besar begitu kan. Usia berapa sih anak sudah memahami bahwa saat makan itu ada etikanya loh, makan itu harus seperti apa loh gitu. Itu usia berapa ya Onti? Iya, jadi kalau namanya memperkenalkan sekedar memberitahu itu boleh sih di usia berapa aja, tapi tidak di pengalaman pertama dia makan. Jangan sampai ya. Iya benar, karena pengalaman pertama dia makan dia masih konsentrasinya ke arah tadi lidahnya, belajar untuk melontarkan makanan ke dalam. Ini proses yang susah loh buat seorang anak gitu. Terus kemudian belajar teksturnya, jadi terlalu banyak input sensorik yang masuk. Jadi tidak pada saat di usia-usia 3 tahun pertama gitu. Nah setelah 3 tahun pertama boleh kita ajarkan mannersnya. Kemudian kita makan bersama, berarti kalau di situ ada papa mama bilang papa makan, mama makan. Nah seperti itu boleh. Jadi manners-manners sederhana yang memang bisa dilakukan anak. Tapi kalaupun tetap kita sudah ajarkan dia masih mengeluarkan, ya nggak apa-apa juga, jangan dimarahin. Karena sebetulnya secara tangga kognitif itu anak bisa diajarin manners, aturan, sosial, terutama moral. Itu memang di usia-usia kurang lebih di atas 8 tahun. Oke, jadi intinya bahwa saat kita memperkenalkan pengalaman pertama kali anak makan, ayo kita kemas dengan cara yang menyenangkan. Nanti perlahan-lahan kita bisa mengajarkan hal-hal yang lain. Dan akhirnya pola makannya, cara makannya juga akan baik sampai dia dewasa. Onti terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Amin, Dika juga ya. Siap. Oke Keluarga Indonesia, semoga tips dari Aunty Jo hari ini bisa berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.